Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cok Udowo selaku dosen pengampu manajemen dan ketenagakerjaan. Di sini kami ingin mempresentasikan studi kasus dari Permenaker nomor 7 tahun 2021 dan Permenaker nomor 8 tahun 2021. Mungkin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zubdatunisa Danisti dengan NIM 093. Perkenalkan, saya Aulia Diana Safira dengan NIM 081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarah Hermawan, 7. Perkenalkan, saya Fikri Ilyas Nasution dengan NIM 083. Perkenalkan, saya Lola Firda Fahira dengan NIM 090. Mungkin untuk studi kasusnya bisa langsung dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini pertama-tama ada studi kasus tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021. Nah, studi kasus ini itu mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Di sini kasusnya yaitu ada perusahaan ABC, sebuah perusahaan manufaktur dengan 150 karyawan mengalami penurunan permintaan produk secara drastis akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 50 karyawan dalam waktu 1 bulan. Banyaknya karyawan yang di PHK ini tidak memahami hak mereka terkait JKP dan mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Nah, masalah dari kasus ini yaitu yang pertama adalah kurangnya sosialisasi tentang JKP kepada karyawan. Yang kedua, karyawan tidak mengetahui proses klaim JKP. Yang ketiga, karyawan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan baru. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus Permenaker 7 tahun 2021 mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, solusinya itu berupa iuran JKP yang bagi pemberi kerja atau perusahaan PT ABC diwajibkan membayar iuran JKP sebesar 0,46% dari upah karyawan setiap bulannya. Nah, sesuai dengan pasal 9 Permenaker nomor 7 2021. Nah, yang kedua yaitu iuran JKP bagi karyawan juga berkontribusi sebesar 0,14% dari upah mereka sesuai dengan pasal 9. Terus yang ketiga yaitu pengajuan klaim setelah dilakukan PHK, karyawan yang berdampak perlu mengajukan klaim manfaat JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 13 Permenaker nomor 7 tahun 2021. Terus yang terakhir berupa menerima manfaat JKP berupa uang tunai yang harus diterima maksimal 6 bulan, akses informasi kerja, dan pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan pasal 16 Permenaker nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu terdapat studi kasus Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Next. Jadi studi kasus ini mengenai tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Yang dimana itu terdapat contoh kasus PT XYZ adalah perusahaan energi yang mendapatkan proyek pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Proyek ini memerlukan keahlian khusus yang belum banyak tersedia di Indonesia, terutama di bidang teknologi energi angin. Oleh karena itu, PT XYZ berencana mendatangkan 5 tenaga kerja asing dari Denmark yang memiliki keahlian tersebut. Jadi itu terdapat 3 permasalahan yang dimana itu pertama, perusahaan kurang memahami tentang penyusunan dan persyaratan yang diperlukan RPTKA.
Kedua, perusahaan kurang memahami prosedur pembayaran DKP TKA dan persyaratan administrasinya. Dan yang ketiga, perusahaan tidak dapat memberikan hak yang sesuai untuk TKA. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus Permenaker 8 tahun 2021 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Untuk solusinya itu, PT XYZ harus mengajukan RPTKA ke Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat alasan penggunaan TKA, jenis pekerjaan, jumlah TKA, dan durasi kerja mereka sesuai dengan pasal 5. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengevaluasi RPTKA yang diajukan. Jika sesuai dengan ketentuan, RPTKA akan disetujui sesuai dengan pasal 6. Yang ketiga, setelah RPTKA disetujui, PT XYZ harus mengajukan IMTA melalui sistem yang terintegrasi sesuai dengan pasal 8. Yang keempat, perusahaan harus membayar DKP TKA sebagai kompensasi atas penggunaan TKA sesuai dengan pasal 12. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada poin 5, PT XYZ harus melaporkan kedatangan TKA kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 7 hari kerja setelah TKA mulai bekerja sesuai dengan pasal 14. PT XYZ wajib menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA untuk transfer pengetahuan dan teknologi sesuai dengan pasal 16. Lalu yang terakhir ada PT XYZ harus memastikan TKA mendapat hak ketenagakerjaan yang sama dengan tenaga kerja lokal, termasuk upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak sesuai dengan pasal 18. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.